tahun lalu itu ada suatu gebrakan. Di mana ada satu perusahaan yang kemudian secara komersial bisa membuat AI itu bukan lagi hanya mendeteksi pola, tapi bisa membuat data baru. Dibilang nomor satu, hukum ya, first law of robotics adalah robot itu tidak boleh membahayakan manusia. Okay. Ya, nggak boleh melukai, nggak boleh membahayakan, apalagi membunuh gitu ya, menyebabkan manusia enggak. Harus menuruti. Jadi kalau misalnya robot disuruh X ya dikerjain X. Kalau robot disuruh Y dikerjain Y. Suruh ambil kupas jeruk, dia kupas jeruk ya. Suruh ambil kuah galon, diambil kuah. Tapi kalau dia disuruh bunuh si X gitu, nggak boleh. Karena itu akan melanggar hukum pertama. Tapi sekarang kondisinya gimana? Ada AI yang diletakkan kepada mesin perang gitu. Ya, itu. Berarti itu artinya apa? Boleh membunuh manusia. Melanggar semua hukum itu begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Buat teman-teman semuanya, kita masih bersama Tanya Ahlinya. Bersama siapa? Zulfikar Dahlan, bro. Guys, hari ini kita kedatangan tamu ahlinya lagi. Siapa dia? Kita lihat dulu nih profilnya. Siapa di situ? Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya mereka nggak senyeremin itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pinter dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Guys, balik lagi nih ke Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Kita ketemu gitu. Kebetulan teman juga nih. Jadi ini kayaknya kita ini teman lagi, tapi nggak apa-apa. Kita Tanya Ahlinya tuh nggak perlu orang yang kita kenal ngetop di media massa, di media sosial. Yang penting dia memang spesifik ahlinya. Dia berkecimpung di situ sehingga kita bisa ajak ngobrol di sini. Ini eksklusif jadinya, tidak cuma sekedar dapat orang terkenal aja, tapi kita yang langsung berkecimpung di sana. Jangan lupa ya, follow, like, comment, dan share seperti biasanya. Nah, buat teman-teman, kita sambut dulu Bang Alfa atau Mas Alfa nih, ya Mas Alfa. Ya Mas Alfa, ini kita mau ngobrol soal AI ya gitu. AI itu apa sih? Kalau gue sendiri agak susah tuh ngomong AI. Apa tuh artificial intelligence. Kalau dipelanin sih bisa, tapi kalau panjang seberapa tuh ribet gitu. Kepleset ya. Apa sih Bang Alfa? Boleh nggak jelasin? Gue ngerti, tapi gimana nyampeinnya nggak tahu. Ya. Silakan Bang. Baik, terima kasih banyak Bang Jak sebelumnya ya. Ya. Jadi artificial intelligence kalau di Indonesia kadang disebut kecerdasan artificial, kadang disebut kecerdasan buatan gitu ya. Itu sebenarnya adalah satu sistem komputer, suatu sistem digital yang mampu meniru kecerdasan manusia. Ya, meniru. Makanya dibilang artificial. Artificial. Ya, buatan ya. Kecerdasan seperti apa yang ditiru? Kecerdasan untuk mengenali pola. Pola itu apa? Bisa pola gambar, bisa pola suara, bisa pola gerakan, ya. Bagaimana AI kemudian bisa mendeteksi bahwa ada
anak kecil sedang menyeberang jalan, atau ada tingkat level air dalam suatu kolam itu meninggi ya, atau misalnya ada suara yang terdeteksi kemudian bisa dirubah menjadi teks, itu adalah kemampuan dari kecerdasan buatan itu, seperti manusia bisa melihat, manusia bisa mendengar, dan manusia bisa berkata-kata. Itu di awalnya, Bang. Itu AI 1.0. AI 1.0. Wah, Iya. sudah sejauh mana sih sekarang perkembangannya, Bang? Nah, tahun lalu, Bang, itu ada suatu gebrakan. Suatu gebrakan di mana ada satu perusahaan yang kemudian secara komersial bisa membuat AI itu bukan lagi hanya mendeteksi pola, tapi bisa membuat data baru. Ada yang namanya ChatGPT, ada yang namanya DALL-E, itu dari OpenAI, ada yang namanya Midjourney. Ya, apa yang mereka bisa lakukan? ChatGPT itu bisa membuat narasi baru, Bang, dari pertanyaan yang kita ajukan. Pertanyaannya itu yang simple, seperti misalnya apa sih artinya quantum computing? Itu kan suatu barang yang mungkin kita jarang mendengar. Iya. Gitu ya. AI itu bisa menjelaskan quantum computing itu adalah A, B, C, dia bisa melakukan X, Y, Z, cara bekerjanya adalah P, Q, R, dan sebagainya. Yang juga hebat adalah dia bisa membuat ringkasan, Bang. Jadi kalau misalnya saya punya buku, satu chapter, ada 30 halaman, 30 halaman itu saya kasih, tolong diringkas hanya menjadi 3 paragraf atau 2 paragraf. Saya dapat 2 paragraf itu. Nggak perlu baca tuh 30 halamannya. Begitu. Atau contoh lain yang juga mengagumkan gitu ya, dalam tanda kutip menurut saya adalah, saya bisa bilang sama ChatGPT, "Oi, ChatGPT, tolong saya bikinin strategi marketing untuk penanggulangan sampah." Begitu. Maka ChatGPT itu akan bilang, kalau kamu mau bikin strategi marketing penanggulangan sampah, maka yang harus kamu lakukan adalah 1, A, B, C, D, E, 2, X, Y, Z. Sudah sampai segitu? Sudah bisa sampai seperti itu, dan itu dilakukan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Luar biasa. Jadi bukan lagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Perancis, bahasa Perancis. Mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jerman. Jadi dia sudah seperti asisten kita, Bang. Begitu. Itu kalau yang ChatGPT menghasilkan data teks. Makanya dibilang generative AI, karena mereka bisa mengenerate sesuatu dari pertanyaan-pertanyaan, dari query yang kita berikan, dan dia menghasilkan data. Kalau yang sifatnya gambar, itu juga ada, Bang. Jadi ada yang namanya DALL-E atau Midjourney, itu yang kita berikan kepada mereka juga instruksi. Tolong buatkan saya gambar, misalnya orang sedang berenang dalam kondisi summer, begitu ya. Yeah. Dibuatkan sama dia dengan beberapa variasinya. Yang juga menarik adalah kita bisa style transfer istilahnya. Jadi saya bilang, tolong bikinkan gambar kota Jakarta yang sedang macet, berpolusi gitu ya. Ya, lagi tren. Lagi tren. Dengan style seperti komik Tintin. Dibuatkan sama dia. Kenapa? Kenapa begitu? Karena AI ini itu sudah belajar, sudah membaca semua jenis karya yang dibuat oleh human civilization from the beginning of the civilization until now. Apakah itu novel, apakah itu berita, apakah itu gambarnya Picasso, gambarnya Dali, gambarnya siapapun begitu ya, termasuk tadi Harga yang membuat komik Tintin, lagu, komposisi dari Beethoven, dari Mozart ya, dari Coldplay mungkin ya, itu semua sudah dipelajari. Wow. Itu yang menghebohkan. Heboh ya. Luar biasa, Bang. Bentar nih, tahan dulu nih Bang Alfa. Guys, mau tahu nggak sih Bang Alfa ini aktif di mana sih? Kita spill dulu nih Bang Alfa nih ya ke aktivitasnya ya di mana nih? Dia adalah salah satu praktisi AI gitu ya. Sekarang
direkrut ya Bang ya. Jadi direkrut salah satu universitas. Nih, kita lihat dulu nih, universitas mana nih yang merekrut Bang Alfa. Yuk. Universitas Trisakti merupakan salah satu universitas swasta yang terkenal dan terfavorit di Indonesia yang terletak di Grogol, Jakarta Barat. Saat ini Universitas Trisakti memiliki 45 program studi yang tersebar dalam 9 fakultas, 6 program diploma, 23 program sarjana, 12 program magister, 2 program doktor, 1 program spesialis, dan 1 program profesi yang tersebar di berbagai lokasi. Guys, balik lagi di Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Ini tren banget nih, AI menghebohkan gitu ya. Sekarang pertanyaannya, ini ada dampak negatif gak nih, Bang Alfa, Baik. soal AI? Baik, ya, seperti semua teknologi ya Bang, akan membawa dampak positif, tapi juga membawa dampak negatif. Tadi dampak positifnya itu luar biasa banyak sebetulnya. Ya, buat orang yang memang bisa memanfaatkan itu dengan baik, saya kira banyak sekali manfaat positifnya. Nah, tapi pertanyaan yang sangat-sangat penting, dampak negatifnya apa? Ya. Beberapa dampak negatif yang dikhawatirkan dan sebagian sudah kejadian ya. Yang pertama itu saking pinternya itu AI, dia itu bisa menggantikan beberapa jenis pekerjaan manusia. Ya. Ya, misalnya yang straightforward, yang langsung bisa tergantikan, copywriter Bang, itu juga cukup terancam. Copywriter dalam dunia advertising. Penulis. Masya Allah. Ya. Konsultan. Konsultan itu tadi saya bilang ya, kalau bisa dicoba, tolong buatkan saya strategi pemasaran atau strategi kampanye untuk menjual laptop. Ya. Atau menjual produk tertentu, itu dibuatkan dengan cukup detail, ya. Kemudian bahaya yang juga menurut saya perlu dipertimbangkan di dunia pendidikan. Kita itu sering zaman kita dulu ya, dan sampai beberapa waktu belakangan ini, kalau oleh guru, oleh dosen diminta untuk membuat paper, ya, atau esai, betul, atau assignment ya, seperti itu. Nah, itu dengan adanya ChatGPT, hal tersebut bisa relatif mudah dilakukan. Padahal, kenapa sih kita diberikan assignment untuk membuat esai? Supaya kita melakukan research. Supaya kita bisa mengerti bagaimana komposisi dari topik yang ingin kita kerjakan. Kita bisa mengerti, melakukan analisis terhadap poin-poin itu, melakukan sintesa, ya, penggabungan, dan menghasilkan satu karya tulis atau esai yang baik. Dengan ChatGPT, hal-hal tadi itu bisa dilengkapin. Waduh, jadi mahasiswa sekarang enak ya? Itu bahayanya. Oh, bahaya itu guys. Jangan pakai ChatGPT ya, bikin tulisan. Saya kira begini, saya kira kalau kita menggunakan ChatGPT untuk membuat tulisan, kita tetap harus mengerti apa yang dihasilkan. Maknanya, konteksnya, kenapa itu dihasilkan, bagaimana sistematikanya. Saya punya satu tips Bang, sebetulnya. Dalam konteks akademis, ketika kita ingin membuat satu paper dalam ChatGPT, itu sertakan prompt ya, dalam prompt kita atau dalam query yang kita berikan saya referensi akademisnya. Begitu. Jadi katakanlah kita ingin mempelajari satu konsep marketing ya. Misalnya Blue Ocean misalnya. Ya. Saya bisa bilang sama ChatGPT, jelaskan saya mengenai Blue Ocean seperti, nah ini juga satu hal yang menarik. ChatGPT itu bisa diberikan kata-kata seperti
saya ini adalah misalnya anak umur 6 tahun. Oke. Seperti saya ini adalah mahasiswa pasca sarjana, atau seperti saya ini adalah researcher postdoktoral. Dia akan memberikan jawaban yang relatif berbeda sesuai dengan konteks itu. Nah, tadi kembali ya, kalau kita mau membuat satu paper tentang Blue Ocean, dan saya katakan berikan referensi akademisnya, maka dia akan berikan. Tugas kita adalah tadi ya, benar-benar memahami apa yang sebetulnya akan dituliskan. Jadi kita harus membaca juga gitu ya, bukan kemudian dapat papernya, kemudian kita submit, dapat nilai, kita lulus tapi nggak ngerti konsep itu. Wah, jadi tetap ya secara konteksnya Ya. itu kita harus pahami ya. Jadi gitu tadi ya. mengancam lapangan kerja, kemudian tadi ya dunia pendidikan jadi instan gitu ya, padahal harusnya itu nggak dilakukan. Nah, ada bahaya ketiga, Bang. Ya. Bahaya ketiga dari AI. AI itu dilatih dengan data yang ada di publik. Ya, yang pertama, AI itu bisa menghasilkan bias. Ya, ketika data yang dia coba consume, yang dia coba pelajari mengandung bias, itu dikenal sebagai bias algorithm. Ya, kemudian AI itu juga bisa berhalusinasi. Halusinasi. Jadi memang Ada halu. halunya, bahasanya itu memang halu, Ya. halusinasi. Itu adalah permasalahan atau bahaya, ya, atau dampak negatif ketika AI memberikan jawaban yang seakan-akan benar, tapi ternyata salah. Dan itu masih kejadian. Masih ada kejadian itu Masih ya? kejadian. Bahayanya apa? Karena kita selalu menganggap bahwa apa yang diberikan oleh AI itu sesuatu yang benar. Yang salah itu pun dianggap benar. Nah, itu yang menjadi dampak negatif yang juga terjadi. Kira-kira itu yang sekarang paling dominan. Dominan seperti itu ya? Dampak negatif yang paling dominan Betul. AI itu. Seperti itu. Dengar-dengar nih, ini ada kelompok-kelompok juga nih soal ini, ada pro kontranya nih Pro AI itu. kontranya. Sejauh mana sih pro kontra itu terjadi itu? Iya. Jadi ada dua kelompok gitu ya, Bang, yang menganggap AI itu secara optimis dan yang menganggap AI secara pesimis. Yang netral ada? Yang netral mungkin kita ini ya. Tidak ekstrim lah. Tidak ekstrim ya. Tidak ekstrim. Oke. Kita bicara yang ekstrim. Yang ekstrim positif dulu ya. Ekstrim positif itu akan melihat AI itu menjadi jawaban banyak permasalahan. AI bisa menemukan misalnya penyembuhan kanker, ya, kanker itu bisa disembuhkan, atau HIV/AIDS. AI bisa memecahkan masalah polusi yang terjadi. Sampah plastik bisa diurai dengan metodologi yang ditemukan oleh AI. Banyak hal yang kemudian yang tadinya menjadi problem Jadi bisa solusi dipecahkan oleh AI. Ya. Saking pinternya tuh AI. Dia sudah bisa sebetulnya menemukan jawabannya dari semua pengetahuan yang ada dari zaman dahulu kala sampai sekarang, dan tugasnya dia tuh cuma menyambungkan, ketemu jawabannya. Jadi manusia ngapain? Manusia tinggal uncang-uncang kaki aja. Ya. Ada dunia yang utopia, yang Indah. gemah ripah loh jinawi. Iya, Kita nggak usah kerja. Kita cuman mencari true passion kita aja, atau mencari makna kehidupan, menjadi filosof dan sebagainya. Tinggal uncang-uncang kaki, nggak ada kelaparan, nggak ada penyakit, nggak ada. Itu yang optimis, menjadikan dunia utopia. Tapi yang pesimis itu yang akan menganggap bahwa AI ini akan suatu saat kebablas, memberontak, punya keinginannya sendiri, menjadi sentient, gitu ya, menjadi punya seperti yang makna. ada film-film gitu ya di Hollywood. Ya, saya dulu kecil nontonnya kan Terminator, Betul. Matrix gitu ya. Ya. Ketika terjadi AI kemudian menguasai dunia, ya. Jadi ilustrasinya begini, Bang. AI itu zaman dulu, ya, atau komputer zaman dulu, itu kita diminta untuk memberikan step, harus ngapain. Ya. Step A, habis step A, step B. Kalau misalnya terjadi begini, ambil step C. Kalau nggak terjadi, ambil step D. Nah, itu urutan flow itu harus diberikan sama si mesin atau komputer atau AI. Kalau zaman sekarang, kita itu tinggal memberikan tujuan, Bang. Saya mau ke Blok M. Terserah si AI mau lewat mana. Kayak Google Maps gitu ya.
kayak Google Maps, dia bisa dengan apa namanya mendeteksi bahwa oh di sini macet, oh di sini ada kecelakaan, oh di sini apa namanya misalnya ada apa namanya bubaran sekolah dan sebagainya. Dia menentukan sendiri. Jadi kita memberikan tujuan, tadi stepnya nggak perlu diberikan, dia yang menentukan. Nah, tugas utama dari manusia itu adalah menjaga supaya AI tetap bisa align dengan kebutuhan atau keinginan manusia, gitu ya. Nah, sekarang bayangkan begini. AI diperintahkan untuk membuat dunia yang lebih baik. Iya. Gitu ya. AI menganalisis kan? Iya. Kenapa sih Dunia yang lebih baik adalah tanpa manusia. Sebenarnya belum sampai situ. Ada film begitu kan gitu ya. Ya. Jadi dunia yang lebih baik itu dunia yang tanpa polusi, tanpa sampah, tanpa kebakaran hutan, tanpa penebangan segala macam. Karena kalau itu hidup ekosistemnya nggak ada sampah ini segala kan. Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang bikin sampah? Siapa yang bikin polusi? Siapa yang nebang pohon? Manusia. Terus dia bilang, oh gitu manusianya harus kita buang gitu kan. Iya. Timbul dunia yang lebih baik, tapi nggak align dengan itu yang orang-orang distopiak tadi itu mengkhawatirkan, Bang. Seperti itu. AI-nya kebablasan karena dia otonomus, dia punya punya keinginan dia sendiri, maka dia akan melakukan itu. Nah, sebenarnya tahun 40-an nih, Bang. 40-an itu ada satu novel namanya I, Robot yang bikin itu Sir Isaac Asimov. Itu salah seorang jenius ya. Dia novelis gitu ya. Dia tuh bikin The Three Laws of Robot. Jadi 3 hukum, 3 aturan tentang robotika. Ya. Tahun 40-an. Tahun 40-an. Dia bilang nomor 1 hukum ya. First law of robotics adalah robot itu tidak boleh membahayakan manusia. Okay. Ya, nggak boleh melukai, nggak boleh membahayakan, apalagi membunuh gitu ya, menyebabkan manusia meninggal. Yang kedua, law yang kedua, robot itu harus mempertahankan dirinya, gitu ya. Dia tidak boleh membuat orang menghancurkan dia, kecuali kalau itu bertentangan dengan hukum pertama, gitu ya. Dan yang ketiga, hukum ketiga, itu robot itu harus bisa melindungi dirinya. Yang kedua itu robot harus menuruti perintah manusia, Bang. Oh, iya. Ya, harus menuruti. Jadi kalau misalnya robot disuruh X, ya dikerjain X. Kalau robot disuruh Y, dikerjain Y. Suruh ambil kupas jeruk, dia kupas jeruk. Ya. Suruh ambil galon, diambil aqua. Tapi kalau dia disuruh bunuh si X gitu, nggak boleh. Karena itu akan melanggar hukum pertama. Ya. Yang ketiga, robot harus mempertahankan dirinya, kecuali dia melanggar hukum kedua atau melanggar hukum pertama, gitu. Nah, 3 hukum ini itu sudah ditetapkan supaya apa? Kita terselamatkan dari robot, kita terselamatkan dari AI. Yeah. Tapi sekarang kondisinya gimana? Ada AI yang diletakkan kepada mesin perang, gitu. Iya, itu. Berarti itu artinya apa? Boleh membunuh manusia. Melanggar semua hukum itu, begitu kan? Iya, betul. Gitu. Kontradiktif sekali dengan Three Laws of Robot Sir Isaac Asimov yang dibuat untuk melindungi the human civilization gitu. Seperti itu. Nah, yang bikin itu kebablas juga manusia sendiri gitu. Waduh. Ngeri, Bos. Jadi sekarang ketika dia kebablas, AI sebagai software, tapi AI sebagai software ini ditempel ke dalam robot dan robot itu bisa melakukan kerusakan. Apa yang terjadi? Terminator juga nantinya kan? Betul. Itu yang ditakutkan sama kelompok yang distopik tadi, yang pesimis. Waduh, seperti itu. Ngeri ya. Kita dipermudah, tapi ada POV ya sekarang. Point of view-nya adalah ada yang negatif yang kita perlu lihat ya, kita cermati. Jangan sampai ini terjadi ya. Kita mesti hindari betul ya, gitu ya. Sampai ke titik punahnya manusia. Ras manusia. Luar biasa ya. Iya, itu menarik gitu dan bisa mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi. Ya, apalagi ada orang-orang yang mungkin manusia-manusia yang ya berpikiran menyalahgunakan. Betul ya, seperti berkuasa. Thanos ya. Kalau bahasa menghilangkan separoh tuh. Iya. Ya, model-model kayak gitu kan. Ya, Avenger gitu kan, Avenger. gitu ya. Itu bentuk yang betul. bentuk dalam story tapi mirip-mirip lah gitu ya. Iya. Teman-teman semua nih, nah ini kan makin menarik nih AI ini kan, jadi kita bisa bahas. Kita mau tanya lagi nih Bang Afa, kita mau bonus demografi nih Bang. Angkatan kerja itu kan didengung-dengungkan terus tuh. Kita bonus demografi, kita harus memberikan
Kontribusi. Iya. supaya kita memanfaatkan Iya. bonus demografi. Tapi setahu gue bonus demografi kan berarti orang butuh lapangan pekerjaan. Nah ini AI bagaimana nih dengan lapangan pekerjaan dengan bonus demografi kita ini? Iya, iya. Baik Bang, ini pertanyaan yang sangat menarik, sangat penting dan sangat relevan ya dengan kondisi bangsa kita ya. Kalau kita punya sesuatu yang banyak, diharapkan banyak itu berguna, kenyataannya enggak kan malah jadi counterproduktif ya. Ya. Saya kira melihat kaitannya bonus demografi dengan AI ini ada beberapa hal yang penting untuk dipahamin dan dilakukan sih Bang. Yang pertama itu embrace lah teknologi AI ini harus diterima karena itu keniscayaan gitu. Mau tidak mau harus Mau tidak mau diterima. akan ada. Ya, betul. Dan seperti disruption teknologi lainnya, apa namanya ya, dia akan menggilas dalam tanda kutip gitu ya, akan mendisrupt, akan mendisrupsi apa yang ada. Nah, saya kira yang pertama itu yang pentingnya adalah satu, kita punya pemahaman, Bang. Karena apapun bentuknya, kalau kita nggak paham dan kita paham, itu pasti akan berbeda. Betul. Jadi pelajarin, pahami, cari tahu apa kekuatannya, apa kelemahannya, bagaimana dia bisa dimanfaatkan untuk menjadikan dia itu kebaikan, bagaimana dia bisa dihindari aspek negatifnya. Itu harus pertama kenali dulu, ya, pahami dulu. Yang kedua, kuasai, gitu kan? Jadi pelajari bagaimana, latih bagaimana, kembangkan bagaimana kita bisa menguasai teknologi itu untuk menghasilkan value seperti itu. Jadi jangan melihat dari sisi pesimisnya gitu ya, jangan melihat bahwa saya nanti akan ini, tapi lihat bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk memberikan nilai tambah. Jadi itu sesuatu yang juga merupakan misi kami Bang di Trisakti, di Captivate untuk mengedukasi, untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pengetahuan supaya nggak trauma, nggak fobia gitu ya, nggak ketakutan, nggak juga kemudian menghindari, nggak juga kemudian cursing begitu ya, mengutuk wah ini, tapi embrace gitu ya. Kita harus mengembrace seperti itu. Nah dengan begitu maka bonus demografi tadi tuh akan bisa memberikan nilai tambah yang lebih Bang, gitu. Justru akan bisa memberikan value-value yang baru, inovasi-inovasi yang baru, nilai-nilai yang mungkin belum pernah ada, justru bisa dihasilkan dengan begitu. Jadi itu, ketahui, kuasai, dan gunakan itu untuk menciptakan value. Seperti itu. Menjadi ancaman nggak bonus demografi kita? Apakah menjadi ancaman atau tidak, banyak faktor ya Bang ya. Faktor yang pertama tentunya dari angkatan muda ini sendiri. Itu yang tadi harus ditanamkan, bahwa mereka itu adalah suatu entitas yang bisa memilih. Mau memilih yang negatif, kerjaannya cuman kongko-kongko doang, kerjaannya cuman seneng-seneng, atau memilih yang positif gitu. Menciptakan value, menciptakan kesempatan, inovasi, dan lain sebagainya. Kalau kita memilih menjadi yang menciptakan value, tentunya itu bukan menjadi ancaman, justru menjadi rahmat. Gitu betul, kan? Karena ada tools di karena situ. Ada, dan AI akan menjadi enabler untuk itu, akan menjadi bukan enabler, tapi lebih kepada membantu untuk menciptakan value itu. Itu yang sebetulnya harusnya kita kita kedepankan. Oke, seperti luar biasa. Iya, optimisme tetap harus kita jaga ya. Harus, kalau kita nggak optimis, kemana lagi kita pergi? Iya betul, teman-teman semuanya. Ini Bang Alfa ini luar biasa benar ya, gitu. Banyak memberikan kita pencerahan-pencerahan baru ya tentang AI gitu. Bang, ini kita mau masuk ke penutup nih Bang. Ya. Pesan apa nih buat netizen? Iya. Tadi ya, saya mungkin expose lagi buat netizen. Yang pertama sebetulnya memang kita harus mencari tahu tadi ya. Kita harus memberikan seluas-luasnya, sekuat-kuatnya buat kita menguasai AI ini, ya, memahami dan menguasai. Karena AI ini biar bagaimanapun adalah suatu alat, ya, adalah suatu tools, suatu teknologi yang akan kembali kepada kita gitu. Mau kita apain, gitu ya.
kalau kita nggak bisa melakukan mengambil hikmah, mengambil value, mengambil keuntungan dari sini, maka itu kerugian buat kita gitu. Itu pilihan buat Anda, pilihan buat para netizen, Bang. Apa yang mereka mau lakukan? Terima kasih nih Bang Seperti Alfa. itu. Luar biasa hari ini kita guys. Kita dapat manfaat. Makasih ya Bang Alfa ya. Terima kasih banyak, Kita Bang. sudah dapat pencerahan luar biasa. Teman-teman semua ya, seperti biasanya jangan lupa follow, like, komen, dan share. Dan kalau ada mau topik-topik apa yang mau diangkat, kalian bisa komen di sini ya guys. Kita akan cari orangnya. Nggak perlu orang terkenal guys. Tapi jangan salah, Bang Alfa ini terkenal di industrinya. Gitu ya. Jadi kalau kita mungkin di dunia luas ini mungkin belum tentu kenal dengan Bang Alfa ya, tapi di industri AI ini ngetop guys. Itu orang siapa namanya? Bang Alfa guys. Kita akan cari terus dan kita ajak terus teman-teman untuk dapat bersama-sama kita mendapatkan informasi yang baru dengan tanya ahlinya dari Zulfikar Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nyok. wabarakatuh.